Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia dengan NIM 2311116220043 kelas A2. Di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai linguistik umum, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntunan bunyi-bunyi bahasa. Nah, di fonologi ini ada terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik itu mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Lalu fonemik mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Di sini ada bunyi huruf B pada kata baru dan bunyi huruf P pada kata paru. Nah, di fonemik ini memperhatikan perbedaan makna dari kedua kata tersebut. Baru dan paru mirip namun beda maknanya. Ini adalah gambaran dari fonetik. Nomor 1, fonetik artikulatoris. Jenis fonetik ini mempelajari bagaimana mekanisme alat bicara ketika menghasilkan bunyi bahasa, bagaimana mulut menghasilkan bunyi. Lalu gelombangnya disebut fonetik akustik. Gelombang suara yang dihasilkan itu dikaji juga dengan alat elektronik dengan bantuan ilmu fisika. Lalu yang fonetik auditoris itu bagaimana mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah mempelajari bagaimana seluk-beluk kata meliputi pembentukan dan perubahannya yang mencakup kata dan bagian-bagian kata atau morfem. Nah, morfologi ini, morfem-morfemnya terbagi menjadi morfem bebas dan terikat, morfem utuh dan terbagi, morfem segmental dan morfem suprasegmental, morfem beralomorf zero, dan morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Proses morfonisnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada afiksasi, imbuhan kata. Terbagi lagi menjadi prefiks awalan, seperti kata berpelukan. Bernya itu adalah prefiks. Lalu infiks, yaitu sisipan dari kata temali. Kata dasarnya adalah tali, lalu berubah disisipkan menjadi temali m. Lalu ada konfiks, imbuhan pada depan dan belakang kata. Pada kata penglihatan, yaitu pe dan an imbuhannya. Lalu ada sufiks, yaitu di akhir. Pada kata hubungan, akhirannya adalah an. Lalu reduplikasi. Reduplikasi terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu reduplikasi penuh pada kata buku, kata dasarnya, lalu reduplikasi penuh menjadi buku-buku. Lalu yang kedua reduplikasi sebagian, yaitu kata dasarnya adalah lelaki, direduplikasi menjadi lelaki. Lalu reduplikasi dengan perubahan bunyi, yaitu lauk, pauk. Yang selanjutnya ada komposisi. Komposisi merupakan proses penggabungan bentuk dasar dengan proses dasar untuk mewadahi suatu konsep. Nah, selanjutnya proses morfoemisinya terbagi lagi, yaitu konversi dan morfofonemik. Kita akan mempelajari lebih dalam tentang ini pada mata kuliah morfologi. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tentang cara merangkai kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Terbagi menjadi strukturnya. Fungsi sintaksis yaitu SPO couple, subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Lalu kategori sintaksis ada nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan adverbia. Lalu peran sintaksis ada pelaku, penderita, dan penerima. Di sini saya lihat pada kalimat nenek, melirik, kakek tadi pagi. Nah, neneknya ini adalah subjek, berfungsi sebagai subjek, lalu berkategori nomina dan berperan sebagai pelaku. Melirik berfungsi sebagai predikat dan berkategori verba, lalu kakek berfungsi sebagai objek, berkategori nomina, dan berperan sebagai sasaran oleh si nenek.
Lalu kata tadi pagi itu berfungsi sebagai keterangan dan berkategori nomina. Nah, di sintaksis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada frasa, kedua klausa, dan ketiga kalimat. Frasa adalah gabungan kata-kata yang bukan klausa dan tidak memiliki sifat predikat. Frasa ini adalah tataran terkecil dari sintaksis, dan tataran terbesarnya adalah kalimat. Nah, di frasa ini terbagi menjadi beberapa bagian jenisnya. Ada frasa eksosentrik, frasa yang unsurnya tidak sejajar, terdiri atas 2 kata atau lebih, dan biasanya memiliki preposisi. Lalu ada frasa endosentrik, frasa yang memiliki kedudukan sejajar, dan salah satu unsur pembentuknya dapat mengganti unsur yang lain. Frasa endosentrik ini terbagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Ada frasa endosentrik koordinatif, atributif, dan apositif. Contohnya seperti ini. Sejumlah murid di kelas. Frasa endosentrik itu unsur pembentuknya dapat menggantikan unsur yang lain. Jadi seandainya kata sejumlah dihapuskan menjadi murid di kelas bisa. Tapi kalau seandainya di frasa eksosentrik preposisinya adalah di, lalu di-nya itu dihilangkan menjadi kalimat katanya menjadi sejumlah murid kelas, tidak jelas, jadi tidak bisa unsurnya pada frasa eksosentrik ini unsurnya tidak bisa dihilangkan begitu. Lalu ada lagi jenis frasa yang lain seperti frasa nominal, frasa adjektiva, frasa adverbia, frasa verba, frasa numeralia, frasa preposisional, frasa idiomatik, frasa ambigu, frasa setara bertingkat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berpotensi menjadi kalimat, tapi belum menjadi kalimat, hanya berpotensi. Nah, berdasarkan strukturnya, klausa dibagi menjadi 2, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas ini memiliki struktur yang lengkap dan berpotensi untuk menjadi kalimat mayor. Sedangkan klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap. Mungkin hanya memiliki subjek, mungkin hanya memiliki predikat gitu. Berdasarkan fungsinya, klausa terbagi menjadi klausa subjek, klausa predikat, klausa objek, dan klausa keterangan. Sedangkan berdasarkan unsur predikatnya, klausa terbagi menjadi klausa verba, nomina, adjektiva, preposisional, numeralia, dan adverbia. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung satu atau lebih kata dan membentuk sebuah pikiran atau gagasan yang lengkap dan bermakna. Kalimat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal contohnya seperti aku makan. Kalimat majemuk contohnya peserta dilarang makan atau minum serta dilarang bergurau. Jadi ada terdiri dari beberapa kalimat majemuk ini, lebih dari satu. Kalimat inti dan non inti. Lalu ada kalimat mayor dan minor. Kalimat mayor ini memiliki klausa yang lengkap, setidaknya terdiri dari subjek dan predikat, sementara kalimat minor memiliki klausa yang tidak lengkap, bisa hanya subjek, bisa hanya predikat, hanya objek, atau hanya keterangan saja. Lalu kalimat verbal dan non-verbal. Selanjutnya pembahasan mengenai wacana. Wacana dibagi menjadi 3. Ada wacana berdasarkan media, itu ada wacana lisan yang disampaikan secara lisan, lalu wacana tulis yang menggunakan media tulisan. Berdasarkan penuturnya, wacana dibagi menjadi 3. Ada wacana monolog yang hanya dituturkan oleh satu orang, lalu ada wacana dialog yaitu 2 orang, lalu wacana polilog lebih dari 2 orang. Berdasarkan pemaparannya, wacana terbagi menjadi 5, yaitu wacana narasi yang menceritakan suatu peristiwa, wacana eksposisi yang memaparkan sesuatu, wacana argumentasi berisi ide atau gagasan,
wacana persuasif bersifat ajakan, dan wacana deskriptif yaitu menjelaskan sesuatu. Yang kelima ada semantik. Nah, semantik ini yaitu ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau lambang atau representasi lainnya. Nah, semantik ini membahas tentang makna. Jadi, jenis makna yang ada pada semantik yaitu makna gramatikal, makna leksikal, makna konseptual, makna referensial, makna non-referensial, makna konotatif, makna denotatif, makna konseptual, makna asosiatif, makna istilah, makna idiom, dan makna peribahasa. Lalu ada relasi makna yang berkaitan dengan semantik juga. Relasi makna ini membahas mengenai kayak sinonim, yaitu kemiripan antar kata, lalu antonim, itu pantangan, polisemi, itu katanya memiliki makna lebih dari satu, lalu homonimi yang memiliki bunyi yang sama namun arti yang berbeda, lalu hiponimi, bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Ini contohnya seperti burung merpati. Jadi merpati ini ujarannya tercakup pada makna bentuk ujaran burung merpati begitu. Lalu ada ambiguity, yaitu kegandaan maknanya bisa membuat orang bingung gitu. Jadi ini maknanya yang mana gitu. Lalu ada redundansi. Nah, redundansi ini pemakaian unsur segmental yang berlebih-lebihan dalam suatu ujaran. Lalu ada lagi mengenai jenis perubahan makna. Nah, ada makna meluas dan menyempit, merujuk pada perubahan makna kata dari yang lebih khusus menjadi lebih umum, meluas. Jadi dari yang khusus menjadi umum, meluas, lalu sebaliknya dari yang lebih umum menjadi lebih khusus, yaitu menyempit. Lalu ada perubahan peyoratif, adalah perubahan makna kata menjadi lebih jelek atau lebih rendah dibandingkan makna semula. Lalu ada amelioratif, peningkatan nilai makna dari makna yang biasa saja atau buruk menjadi makna yang lebih baik. Lalu ada perubahan asosiasi, adalah perubahan makna pada suatu kata akibat adanya persamaan atau kemiripan sifat dengan kata lain. Lalu ada sinestesia, kata yang mengalami perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera. Nah, selanjutnya ada perubahan makna total, adalah berubahnya makna dari makna lama ke makna yang sangat berbeda dari makna asalnya. Selanjutnya mengenai pragmatik. Pragmatik mengacu pada kajian penggunaan bahasa yang berdasarkan pada konteks. Dari pragmatik ini membahas mengenai dieksis, peranggapan, lalu implikatur, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas lebih dalam, mengkaji lebih dalam tentang pragmatik ini pada mata kuliah pragmatik semester atas. Untuk lebih umumnya, dieksis adalah ungkapan yang terikat dengan konteksnya. Misalnya begini, pada kalimat saya mencintai dia. Nah, ujaran saya dan dia ini disebut dengan dieksis. Lalu dieksis itu terbagi menjadi dieksis orang atau persona, dieksis waktu, lalu dieksis tempat, dieksis wacana, dan dieksis sosial. Peranggapan adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Lalu implikatur adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan yang diucapkan penutur atau mitra tutur.